Halo, bener banget. Salah satu gejala dari diabetes mellitus adalah banyak makan dan cepat merasa lapar. Sebenarnya kita kenal dengan gejala klasik diabetes mellitus yang kita sebut sebagai 4P. Apa aja sih 4P itu? Yang pertama adalah polifagi, banyak makan, cepat merasa lapar. Yang kedua adalah polidipsi, banyak minum, cepat merasa haus. Yang ketiga adalah poliuri, karena cepat merasa haus, sering minum, jadinya sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan P yang keempat adalah penurunan berat badan mendadak, tiba-tiba yang tanpa diketahui penyebabnya apa. Jadi sobat hidup baru di rumah jangan senang dulu nih kok tiba-tiba kurusan tanpa ada effort apa-apa, tanpa ada usaha apa-apa. Nah, kadang-kadang ada P yang kelima yaitu pruritus. Pruritus ini dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai gatal. Gatalnya suka dirasain di mana sih? Yaitu di kulit kepala, di daerah lipatan, daerah kemaluan, dan juga batang tubuh atau punggung. Nah, kalau gejala cepat lelah atau cepat ngantuk yang sering dikeluhkan, biasanya kita sebut sebagai fatigue. Fatigue ini itu disebabkan sama kenaikan gula darah yang cepat dan mendadak dan tinggi di dalam tubuh teman-teman. Nah, biasanya pada penderita diabetes mellitus bisa ngerasain fatigue juga nih kalau udah mengkonsumsi obat antihiperglikemik atau obat diabetes. Nah, ini disebabkan karena keadaan lain yang kita sebut sebagai hipoglikemik atau malah gula darah dalam tubuhnya sangat rendah. Boleh dong, jenis karbohidrat yang paling disarankan untuk penderita diabetes mellitus adalah karbohidrat yang kompleks. Maksudnya apa sih karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks ini mengandung tinggi serat sehingga lebih lama diproses dalam tubuh. Karbohidrat kompleks ini kita bisa temuin di nasi merah, di kentang, di ubi jalar, atau juga di oatmeal. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, boleh gak nasi putih dok? Nah, sebenarnya nasi putih ini kurang disarankan. Kenapa sih kurang disarankan? Karena nasi putih ini mengandung glycemic index yang tinggi. Kalau makanan glycemic index tinggi ini menyebabkan kenaikan gula darah ketika habis kita makan tuh sangat mendadak tinggi dan cepat. Nah, ini nggak baik untuk penderita diabetes mellitus. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sobat hidup baru di rumah perlu tahu kalau ada dua tipe diabetes mellitus atau DM. DM tipe 1 etiologinya atau penyebabnya tuh idiopatik atau belum diketahui. Ada juga yang bilang penyebabnya autoimun. Pada orang-orang dengan DM tipe 1, mereka sama sekali nggak punya insulin karena sel beta pankreasnya nggak bisa produksi insulin. Nah, kalau kayak gini mau nggak mau, penderita DM tipe 1 harus dapat suntikan insulin dari luar seumur hidupnya. Tapi pada DM tipe 2 ini tuh bervariasi. Ada yang nggak bisa produksi insulin, ada juga yang masih punya insulin tapi sel-selnya tuh resisten sama insulin. Jadi ada insulinnya tapi sel-sel tubuhnya nggak mau ambil insulin tersebut. Nah, pada DM tipe 2 karena penyebabnya bervariasi, obat-obatannya pasti bervariasi. Mulai dari perubahan pola hidup, jadi pola hidup yang lebih sehat, bisa kita kasih obat antihiperglikemik yang bisa diminum secara oral, atau bisa juga penyuntikan insulin. Tujuan pengobatan ini sama. Yang pertama adalah kita mau pasien-pasien dengan diabetes mellitus bisa berkurang gejalanya dan kualitas hidupnya membaik. Tentunya tujuan yang kedua adalah kita mau mencegah komplikasi dan juga mencegah kecacatan dan kematian akibat diabetes mellitus. Oleh sebab itu, jawaban saya adalah bukan nggak bisa sembuh, tapi bisa kita kendalikan sehingga orang-orang dengan diabetes dapat menjalani fungsi hidupnya dengan baik. Keluhannya nggak ada, keluhannya berkurang, dan bisa sehat seperti pasien-pasien lain. Nah, ini lumayan sering nih ditanyain sama pasien-pasien. Boleh gak sih dok saya biarin pipis saya aja, lihat nih disemutin atau enggak. Kalau disemutin ya berarti saya kencing manis. Bener sih sebenarnya konsepnya, tapi pemeriksaan penunjang yang biasa kita lakukan pada penderita diabetes mellitus adalah pemeriksaan urin. Normalnya gula dan protein itu nggak keluar lewat urin, tapi pada penderita diabetes mellitus yang kadang-kadang sudah komplikasinya ke ginjal, gula itu diekskresikan lewat ginjal sehingga terdeteksi dalam urin, sehingga penyakit ini suka disebut sebagai kencing manis. Tentu saja ada dong, pemanis buatan atau pemanis alternatif ini aman dikonsumsi selagi masih dalam batas yang aman. Nah, pemanis buatan ini ada dua tipe nih. Ada yang berkalori sama yang tidak berkalori. Contohnya apa sih yang berkalori? Contohnya adalah gula alkohol dan fruktosa.
Kalau fruktosa ini banyak di buah-buahan. Jadi orang diabetes tuh tidak dilarang ya makan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, kalau misalnya yang gula alkohol ini contohnya apa? Contohnya adalah gula yang terbuat dari pati jagung yang biasanya teman-teman lihat nih iklannya di TV atau di radio. Nah, kalau misalnya yang tidak berkalori ini juga contohnya banyak. Contohnya adalah sakarin, sukrose, dan juga neotam, yang masing-masing memiliki batas aman konsumsi sehingga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya sobat. Nah, gimana nih Sobat Hidup Baru? Sudah lebih paham kan tentang diabetes mellitus? Nantikan terus ya episode Dok Nanya Dong selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Tetap jaga kesehatan ya Sobat Hidup Baru, sampai jumpa!